saya di mata kuliah di video kuliah Apoteker Anton. Kali ini kita akan bahas tentang salinan resep sebagai bagian dari pertemuan pertama tentang screening resep di mata kuliah preskripsi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, kali ini kita akan di video pertama kita membahas tentang resep. Kita sekarang membahas yang namanya salinan resep, yang kita lihat bagaimana karakteristik dari salinan resep tersebut, kemudian bagaimana cara menuliskan salinan resep, kemudian apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan salinan resep. Salinan resep ini bisa menjadi hak dari pasien jika pasien meminta resepnya, atau ketika resep tersebut harusnya disalin yang menjadi bagian dari riwayat pengobatan pasien. Baik, salinan resep gambarnya seperti ini. Ini resep fiktif ya, resep fiktif yang jadi dari sini kita bisa lihat salinan resep agak berbeda dengan resep karena kopnya. Kalau resep berarti dokter yang berpraktek atau rumah sakit atau klinik atau puskesmas. Kalau salinan resep, kop dari kopnya itu adalah identitas apotek yang mengeluarkan salinan resep tersebut, dan juga apoteker penanggung jawabnya. Kemudian ada tulisan salinan resep atau kopi resep ya, atau beberapa sinonim yang lain. Kemudian di sini ada kelengkapan informasi dari resep yang sebelumnya sudah diberikan oleh pasien, yang ini untuk membuktikan bahwa resep tersebut, salinan resep ini dibuat berdasarkan resep yang sudah masuk ke apotek. Lalu selanjutnya ada invokasio sama seperti di dalam resep, dan kemudian ini yang namanya salinan yang betul-betul disalin dari resep. Jadi semua informasi yang dituliskan di sini dari resep, informasi apa saja yang ada bisa dituliskan di sini melalui resep, termasuk dari hasil komunikasi dengan pasien ya, misalnya kalau di resep alamatnya belum ada, kemudian belum ada usianya misalnya, kemudian kita taruh atau belum ada berat badannya, jadi kita taruh di sini berdasarkan hasil interaksi dengan pasien. Kemudian di sini ini harus ditulis sama persis seperti yang ada di resep aslinya, dan kemudian ada garis penutup sama seperti di resep. Setelah garis penutup ada unsur di sini ada detur begitu ya. Detur artinya sudah diberikan ya, artinya resep ini sudah dilayani, jadi tidak bisa untuk digunakan lagi untuk menebus atau membeli persediaan yang ada di sini. Kemudian setelah itu ada tanggal, kota dan tanggal. Kemudian ada singkatan Latin PCC ya, artinya yang kepanjangan dari Pro Copy Conform ya, yang artinya ini harus Pro Copy Conform ini menyatakan bahwa ini sesuai dengan resep asli yang dituliskan di sini, sesuai dengan resep asli. Kemudian setelah itu ditandatangani oleh apoteker yang satu membuat salinan resep ini ya. Jadi apotekernya sama, jadi juga berbeda gitu. Kemudian ada stempel. Ini harus lengkap ya, harus lengkap dengan salinan resep itu. Baik. Nah, resep atau salinan resep bisa disebut kopi resep, apograf, script, SMP. Ini merupakan lembar tertulis yang dibuat berdasarkan resep asli, bukan hasil fotokopi ya. Meskipun namanya salinan, tapi bukan hasil fotokopi. Resep asli difotokopi terus disebut sebagai salinan resep, bukan ya, dimaksud bukan seperti itu. Lalu kekuatannya secara legal seperti apa? Yang berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk salinan resep juga berlaku untuk resep juga berlaku untuk salinan resep ini. Jadi
dia memiliki kekuatan yang sama dengan resep ya, kecuali bahwa dia harus dibuat berdasarkan resep asli. Nah kemudian kalau salinan resep yang kedua, misalnya pasien mendapatkan resep yang sekitar 2 kali, ya berarti salinan resep yang jadi dibuat berdasarkan salinan resep yang sebelumnya. Nah kadang di salinan resep itu di belakangnya juga disertai kwitansi. Ada yang menggunakan format tersebut apabila misalnya ini digunakan untuk klaim institusi tempat kerja dan lain sebagainya, yang menunjukkan harga total dari resep tersebut. Dan juga kapankah ini dibuat, ya, ini ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau misalnya tadi pasien meminta salinan resep, meskipun resep tersebut sudah dilayani sebelumnya, apabila biasanya pasien menembus separuh atau sebagian dari jumlah total obat yang diinginkan pasien yang dituliskan di dalam resep, atau saat ada resep ulangan, ya, resepnya resep ulangan, maka itulah kondisi-kondisi yang bisa membuat kita menuliskan salinan resep. Nah kelengkapannya apa saja? Ini ada bagian besar keterangan dari resep asli, jadi makanya harus pro copy confirm, apa yang ada di resep asli harus dituliskan di sana. Kemudian harus ada identitas apotek, nama, alamat, kemudian apoteker pengelola apotek juga ada identitasnya di sana. Nomor resep, ya, jadi yang dimaksud dengan nomor resep itu biasanya resep masuk ke apotek itu diberi nomor urut pada hari tersebut gitu ya. Di resep nomor 1 di resep yang masuk pada tanggal tersebut nomor 1 gitu ya, bisa seperti itu. Nah nomor resep asli inilah yang ditulis di salinan resep. Kenapa kok demikian? Agar nanti bisa merujuk pada resep aslinya itu yang mana. Kemudian ada tanggal pembuatan, ya, tanggal pembuatan atau penulisan salinan resep tersebut. Kemudian yang penting untuk diperhatikan itu tanda date atau no date. Date itu artinya datur sudah diberikan, no date itu tidak diberikan atau belum diberikan, ya, sebenarnya seperti itulah. Kemudian ada tanda tangan atau paraf dari apoteker, misalnya ada stempel atau cap apotek. Kenapa kok ada paraf Pak? Kenapa kok ada tanda tangannya? Paraf itu biasanya layanan di informasi itu betul berat. Biasanya kalau paraf itu kan hanya sederhana ya, lebih singkat dari tanda tangan, jadi akan lebih cepat. Kemudian harus ada stempel atau cap apotek basah, ya, untuk yang menandakan kalau itu asli begitu ya. Di tempat kita masih penting apa namanya stempel atau stempel basah itu ya. Nah terkait date dan no date nanti silahkan Anda di praktikum itu betul-betul diperhatikan bagaimana cara penulisan date atau no date. Kadang ya obat misalnya ditebus separuh, berarti dia harus dituliskan date sejumlah separuh. Misalnya obat di dalam resep asli sebenarnya dituliskan obat yang diberikan kepada pasien berjumlah 30 begitu totalnya, tapi pasien hanya ingin menebus separuh, maka hanya dituliskan di penutupnya ya, berarti date di sini date titik 15 dalam bentuk angka rumahan. Nah, kalau ini 15 ya berarti kan kalau sudah 15 ya berarti sudah semua gitu ya, berarti datur, nggak usah diberikan semua namanya datur. Kadang-kadang ada juga ada tambah-tambah gitu ya, ada biasanya date kalau resep yang diberikan adalah resep asli yang sudah diberikan resep asli, maka untuk resep liter gitu, maka yang diberikan ada yang dituliskan di salinan resep adalah date ori, kalau memang itu jumlah semuanya. Kalau kemudian di salinan resep selanjutnya itu pasien dengan menggunakan salinan resep pasien hanya ingin menebus separuh,
iter satu kali ya, dan maksudnya iter itu yang pertama, pengulangan yang pertama sudah diberikan, get iter satu kali separuh ya, apa sesuai jumlah yang sisanya ya, yang sudah diberikan itu berapa. Misalnya diberikan katakanlah obatnya 30 ya, yang telah diberikan 30, 10 hanya 10 saja sepertiganya, maka dituliskan get iter satu kali 10, berarti masih ada nanti pada saat resep tersebut dipakai itu masih menggunakan iter satu kali dengan jumlah sisa 20, tergantung berapa yang mau ditebus selanjutnya, jadi masih menggunakan iter satu kali itu. Nah baru kalau jumlahnya sudah terpenuhi 30, maka lanjut ke get iter 2 kali, seperti itu ya. Baik, itu yang perlu diperhatikan. Nah contoh penulisan apograf misalnya, kalau misalnya ditulis atas seperti apa, sampai kanan kiri satu formula seperti apa, kalau hanya ditebus bagian saja seperti apa, nanti kita bahas di diskusi langsung. Baik, terima kasih. Sampai di sini kuliah tentang video ini, penjelasan tentang resep. Selanjutnya kita akan